4. Status baru. Hari ini, statusku resmi menjadi istri Om Haris. Inilah jalan hidup dan kenyataan yang harus kuhadapi, di mana gadis berusia 18 tahun telah memiliki pasangan halal. Resepsi pernikahan berlangsung dengan penuh kemegahan dan kemewahan. Seorang pengusaha sukses yang berasal dari keluarga terpandang menikahi gadis biasa dan masih sangat muda dibandingkan dirinya. Usia laki-laki yang telah resmi menjadi suamiku terpaut 20 tahun lebih tua dariku. Namun, itu tidak membuat diriku menyesal atau merasa tidak beruntung. Semua ini kulakukan demi meringankan beban ibu yang harus rela menjadi tulang punggung semenjak bapak tertimpa musibah. Om Haris telah berjanji akan membantu kebutuhan keluargaku. Dia juga akan membiayai pengobatan bapak dan sekolah Tiwi. Aku sangat bangga dan bersyukur karena dengan adanya pernikahan ini, maka orang-orang tersayang tidak akan merasa kekurangan lagi seperti sebelumnya. Sudah terlalu lama ibu menanggung dan memikul beban menjadi tulang punggung. Saat itu, aku hanya mampu memberikan dukungan kepada beliau agar tetap semangat menghadapi cobaan yang telah menimpa keluarga kami. Ibu selalu mengaku sangat ikhlas menggantikan posisi bapak sebagai tulang punggung dalam keluarga. Beliau tetap menjadi seorang istri yang salihah dan menghargai suami. Aku bangga melihat bersikapnya. Sekarang, aku dan Om Haris sudah berada di kamar pengantin kami. Tidak pernah terbayangkan sama sekali kalau aku akan berada di ruangan yang sangat mewah ini. Rasanya masih seperti mimpi, karena diriku duduk di ranjang yang sama dengan laki-laki yang masih asing bagiku. Gak mandi sayang? What? Om Haris tiba-tiba memanggilku dengan sebutan yang sebelumnya tidak pernah aku dengar dari mulutnya. Kenapa Om memanggil saya dengan sebutan itu? Aku merasa sangat aneh mendengar panggilan itu. Sekarang, kamu sudah resmi menjadi istri saya. Kamu wanita yang saya cintai dan sayangi. Dia menggeser posisi duduknya makin mendekat ke arahku. Hatiku berdebar tidak keruan. Tapi Om, aku menjeda kalimat yang ingin kuucapkan karena dia meraih jemariku. Kenapa kamu masih manggil saya dengan sebutan Om? Aku jadi salah tingkah. Jadi, saya harus manggil apa? Saya suami kamu, dan sebaiknya kamu memanggil saya dengan sebutan Mas. Ternyata dia tidak ingin jika aku masih memanggilnya dengan sebutan Om. Sudah sepantasnya aku memanggil suamiku dengan panggilan khusus yang dia inginkan, karena kenyataannya dia sudah menghalalkanku. Bagaimana mungkin seorang istri memanggil Om kepada pendamping hidupnya? Baik Mas, ucapku, walaupun masih terasa canggung. Terima kasih sayang. Dia kemudian mencium jemariku. Aku sama sekali tidak berusaha untuk mengelak atau menolak perlakuan Mas Haris. Aku ingin membuktikan kalau diriku akan berusaha menjadi seorang istri yang berbakti dan menghormati suami. Masih sangat teringat jelas apa yang telah ibu sampaikan kepadaku sebelum mereka kembali pulang ke rumah tadi sore. Beliau mengingatkan tentang status yang baru kusandang hari ini. Wanita itu berpesan agar aku menempatkan posisi dalam keluarga baruku dan tetap menghargai suami. Kamu harus ingat ya nak, inilah keluarga barumu sekarang. Jadilah istri yang berbakti pada suami. Kamu harus bisa menempatkan posisi sebagai istri dan mampu memberikan kebahagiaan untuk Nak Haris. Apa yang ibu sampaikan akan tetap aku ingat. Aku berjanji kepada diri sendiri akan menjadi istri yang ikhlas menikah dengan Mas Haris. Dia adalah sosok yang telah memberikan babak baru untuk keluargaku. Sudah sepantasnya cinta dan hati ini akan kuberikan kepadanya. Saya mandi dulu ya sayang. Setelah itu kamu juga mandi. Dia beranjak dari tempat tidur lalu menuju kamar mandi. Aku tidak tahu kenapa hari ini tidak merasakan sedikit pun penyesalan karena telah menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua dariku. Apa mungkin semua ini semata-mata hanya ingin melihat kebahagiaan orang tuaku? Ataukah ada perasaan lain? Aku tidak mungkin secepat itu memiliki perasaan lebih kepada Mas Haris. Sebelumnya, dia tidak pernah ada dalam pikiranku sama sekali. Selama ini, aku hanya menganggapnya sebagai teman bapak.
Apa mungkin karena aku melihat kebahagiaan terpancar di wajah orang tuaku, hingga melupakan diriku yang sudah menikah tanpa cinta? Apa karena sikap yang ditunjukkan Mas Haris dalam 2 minggu ini telah membuatku terpesona? Sudahlah, semua itu tidak perlu dipikirkan lagi. Karena yang terpenting sekarang adalah harus mempersiapkan diri jika sesuatu terjadi malam ini. Aku harus terima statusku yang akan memenuhi hak suami. Kamu mandi sayang? Aku terkejut mendengar suara Mas Haris yang telah berada di sampingku dengan mengenakan piyama biru. Iya om, mas, aku masih salah sebutan untuk memanggilnya. Aku pun beranjak menuju kamar mandi, sedangkan Mas Haris duduk di tempat tidur. Kenapa duduknya jauh-jauh? Tanya Mas Haris. Setelah aku selesai mandi, aku kembali duduk di tempat tidur. Nggak apa-apa mas, aku berusaha tersenyum kepadanya. Apa kamu takut? Enggak mas. Atau saya terlalu tua untuk bersanding denganmu? Ya walaupun banyak yang bilang wajah saya masih seperti anak muda. Aku akui, walaupun usia Mas Haris saat ini telah menginjak 38 tahun, tetapi ketampanan yang terpancar sangat jelas dari wajahnya. Dia masih pantas sebagai anak muda karena gayanya sangat menarik dan memesona. Sama sekali enggak mas. Saya hanya ingin dekat dengan istri yang saya cintai. Apa itu salah sayang? Pertanyaannya membuatku serba salah. Enggak salah mas. Kalau memang enggak salah, mendekatlah. Dia merentangkan tangannya. Aku tidak mungkin menolak laki-laki yang telah menghalalkanku itu. Aku segera menggeser posisi duduk lalu mendekatinya. Rasanya seperti mimpi, karena sekarang aku berada dalam dekapan Mas Haris. Dia menuntun kepalaku bersandar ke dadanya. Kamu gak perlu takut sayang. Jika kamu belum siap, saya tidak akan memaksa. Hati ini sangat lega setelah mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Terima kasih mas. Iya. Dia mendaratkan sentuhan di dahiku. Jantung ini berdegup kencang. Aku takut kalau Mas Haris mengetahuinya. Saya boleh nanya sesuatu? Tanya aku kepadanya. Mau nanya apa? Dia membelai rambut panjangku. Kenapa Mas memilih saya sebagai istri? Karena kamu pantas menjadi istri saya. Sesederhana itu alasannya. Saya sangat mencintaimu. Aku terharu mendengar kata cinta yang dia ucapkan. Bagaimana mungkin Mas mencintai saya? Sementara kita baru beberapa kali bertemu. Dan Mas juga tidak pernah melirik saya. Kamu tidak pernah tahu kalau saya selalu mengikuti kegiatanmu. Maksudnya apa Mas? Saya sering memperhatikan kamu dari jauh. Saya juga tahu kalau banyak laki-laki di luar sana yang ingin mendekati dan bahkan mendapatkan hatimu. Apa? Iya sayang, saya minta maaf karena sering mengikutimu tanpa sepengetahuan kamu. Aku sangat terharu mendengar pengakuan yang keluar dari mulut Mas Haris. Sebesar itu rasa cinta yang dimiliki untukku hingga rela mengikuti kegiatan yang kulakukan selama ini. Dia benar-benar membuat diriku makin mengaguminya. Malam ini, walaupun Mas Haris tidak memaksa untuk meminta haknya sebagai suami kepadaku, tetapi aku berjanji akan segera melaksanakan kewajiban sebagai istri dan memberikan yang terbaik untuknya. Mungkin malam besok. Saat ini, kami lebih baik menuju alam mimpi. Keesokan harinya, anggota keluarga Mas Haris menyambut kami pagi ini di meja makan. Mami mertua langsung menyapaku. Pagi nak. Pagi juga bu. Balasku lalu duduk di samping Mas Haris. Kenapa masih panggil bu? Mulai sekarang harus panggil mami dan papi. Kamu menantu di rumah ini. Mami mertua memintaku mengubah panggilan. Baik Mi. Aku mengembangkan senyuman. Enak ya, pagi-pagi tidak harus menyiapkan semuanya. Karena sudah tersedia di meja makan. Tinggal makan aja. Udah seperti putri. Miskin tiba-tiba jadi kaya mendadak. Aku terkejut mendengar kalimat yang Bella ucapkan. Bella,
Papi mertua menyebut nama Bella dengan nada tinggi. Aku tidak tahu kenapa hingga saat ini Bella masih tetap mengingatkan statusku yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tanpa mengatakan hal itu di depan semuanya, aku juga sangat menyadari siapa diriku. Apa alasan Bella membenci Tika?